بارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والعون من الله وما توفيقنا إلا بالله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد ابن عبد الله صلاة يسري فينا نورها ويدوم لنا فضلها وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hadratal mukarramin jamaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak keturunan soleh solehah, alim alimah, nafi' nafi'ah, kaya dermawan, ahli sedekah. Mudah-mudahan yang senantiasa hadir di rumah-rumah Allah menjadi sabab hadirnya semuanya di kota Makkah Al-Mukarramah untuk ibadah haji dan umrah, kemudian hadir sebagai tetamunya Rasulullah di kota Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, murabbi arwahina wa qulubina, Abuya Kiai Al-Hajj Ghazali Musannif. Kita doakan beliau sehat wal afiyah, sehat lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, dikabulkan segala hajatnya, sehingga bisa selalu membersamai kita, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, yang menuntun kita kelak bareng-bareng mudah-mudahan bersama beliau bertemu dengan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali mendudukkan kita di majlis yang mulia, majlis ilm. Tadi Bang Haji Pepen ingetin sebelum kita sholat subuh berjamaah, untuk apa? Untuk sholat sunnah 2 rakaat. Yang dikatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau ada yang bertanya apa yang paling mahal di dunia, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ada orang kaya, ngaku kaya, punya Alphard berjejer, kalau nggak pernah salat 2 rakaat sebelum subuh, rugi. Karena apa? Baginda Nabi menegaskan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bahasa mudahnya, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya melebihi orang yang punya dunia dan isinya. Yang kedua, beliau mengingatkan, niatin i'tikaf. Selama kita ada di dalam masjid, niatin i'tikaf. Mudah-mudahan menjadi sabab penggugur dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa kita hadiahkan pula kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi radhiyallahu taala anhu ardah. Maka mengawali pengajian kita pada pagi hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, mari kita hadiahkan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris ilmunya, wabil khusus Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa anwarihim wa adabihim lahum minnal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina. Amin. Naam, kita masuk ke hadis yang ke-22. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa arda. Imam Nawawi berkata di dalam kitab Arba'innya, Al-Haditsu Tsani wal 'Ishrun, hadis ke-22. Qal an Abi Abdullah Jabir ibni Abdullah al-Ansari, dari Abu Abdullah yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhum. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Nah, sedikit tentang perawi hadis ini. Jabir bin Abdullah, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Nah, Jabir bin Abdullah ini adalah anak seorang sahabat, yaitu Abdullah al-Ansari dari Bani Khidrij di kota Madinah. Orang tuanya ini senantiasa membersamai Rasulullah. Siapa tadi nama orang tuanya? Abdul. Ada kejadian menarik. Jabir anaknya itu selama membersamai Rasulullah ngikut kurang lebih 16 perperangan. Jadi kalau ada peperangan dia selalu ngikut. Selalu ngikut perang tuh. Diriwayatkan sampai 16 kali peperangan, kecuali ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Jabir bin Abdullah dipesenin sama babanya, lu jangan ngikut. Emang apa, Pak? Jagain adik-adik saudara-saudara perempuan lu. Disuruh jagain saudara perempuannya. Akhirnya apa? Sami'na wa ata'na. Jabir pun mengiyakan. Sampai ternyata itu adalah pertemuan terakhir Jabir dengan orang tuanya. Abdullah al-Ansari, Abdullah bin Haram al-Ansari, itu ketika perang Uhud kita tahu tuh. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi perang dengan memerintahkan beberapa sahabat untuk menaiki jabal, bukit yang dikenal dengan Bukit Pemanah, Jabal Rumat. Itu ada di kota Madinah. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa menjadi tetamu Rasulullah. Amin. Biasanya nanti ada mazarah tuh, tempat-tempat ziarah. Di antara yang kita ziarahi Jabal Uhud. Nah, di sekitar Jabal Uhud ada Jabal Rumat. Rumat itu dari bahasa Arab yang kemudian diindonesiakan dalam terjemahnya. Apa artinya rumat? Ramin, ramiyani rumatun. Rumat, ramin artinya yang melempar panah, pemanah. Maka rumat para pemanah. Nabi mengatur strategi itu. Tolong para pemanah menetapi jabal tersebut. Jangan turun apapun keadaan nanti ketika perang. Akhirnya perang pun terjadi. Pada saat itu di awal peperangan, orang-orang kafir Quraisy itu apa? Kocar kacir karena ada pemanah di atas bukit. Namun ketika pada saat akan menang orang-orang muslim pada saat itu, ternyata manusia adalah manusia. Ini gambaran kita juga. Sahabat juga manusia. Melihat ada harta peperangan di bawah, yang ada di bukit pada saat itu tergiur untuk mengambil harta peperangan. Turunlah para pasukan pemanah. Ketika turun, orang kafir Quraisy melihat bukit tersebut kosong. Strategi yang dipakai baginda Nabi dipakai oleh orang kafir Quraisy. Akhirnya orang kafir Quraisy pun naik ke bukit dan memanahi pasukan
Dan akhirnya kejadianlah yang kejadian, Nabi berdarah, para sahabat berguguran. Di antara yang berguguran yang dikenal oleh kita adalah siapa? Pamannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib yang dikatakan diambil jantungnya. Tapi ada satu yang jarang diceritakan. Siapa? Bapaknya Jabir, Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram pada saat itu termasuk yang gugur dan punya kejadian khusus. Apa kejadiannya? Pada saat itu pemakaman syuhada Uhud itu banjir. Sampai akhirnya apa? Terbuka kuburan para syuhada Uhud. Jabir mendengar kabar itu langsung dia cari di mana makam babanya. Ketika dilihat makam babanya masih utuh, tuh. Seolah-olah baru dikuburin kemarin. Padahal kejadiannya udah beberapa tahun setelah dikuburkan. Pelajarannya pertama, apa kata guru? Seharusnya kita sami'na wa ta'ana. Kita dalam hidup perlu ada guru, perlu ada yang mengingatkan kita, perlu ada yang menuntun kita. Dan kalau sudah dituntun, jangan pernah mengkhianati atau mengingkari apa yang sudah diajarkan, terlebih orang tua kita. Jangan. Maka baginda Nabi mengajarkan kepada para sahabat, tetap jangan turun. Manusia adalah manusia, dia turun, kejadianlah. Akhirnya beberapa sahabat ada yang mati syahid. Dan yang kedua pelajarannya, jangan pernah menganggap orang yang sudah meninggal betul-betul meninggal. Orang yang sudah mati betul-betul mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Orang yang udah meninggal itu masih hidup di alam barzakhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarannya Rasulullah, sama-sama kita mengingatkan diri kita. Kita punya orang tua, kita punya saudara, ada yang udah meninggal. Nah, mereka masih punya hak untuk didoakan. Bahkan kita yang hidup punya sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah meninggal. Maka kalau ditanya ajaran baginda Nabi bagaimana? Ajaran baginda Nabi mengajarkan sayang sama orang yang masih hidup, juga sayang kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana cara sayang kita kepada orang yang meninggal? Doain. Pernah nggak kepikiran dalam diri kita, baba, enya, abang, adik, atau anak kita sekarang yang sudah ada di kuburan sedang apa? Pernah nggak kita meyakini bahwasanya ada yang namanya alam barzakh, alam kubur, tempat transit kita nanti sebelum kita dibangkitkan pada hari akhir? Maka dalam sebuah hadis sebagai pengingat saja, Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi mengatakan, mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawith. Tidaklah orang yang meninggal di alam kuburnya kecuali dia seperti al-ghariq. Al-ghariq makna artinya orang yang tenggelam. Al-mutaghawith yang sedang minta tolong tuh yang di kuburan lagi ngejerit-jerit tolong, yantaziru da'watan talhaquh. Yantazir, menunggu, da'watan, doa, talhaquh, yang sampai kepada dia. Dari siapa dia nungguin? Yang di kuburan lagi nungguin siapa? Min abin, dari babanya, au ummin, atau uminya, au akhin, atau saudaranya, au sodiqin, atau bestinya. Nah, ini yang kanan kiri biasa besti nih. Giliran mancing besti, giliran udah meninggal lupa didoain. Giliran kemana-mana bareng-bareng besti. Apa namanya, motor, geng motor bareng-bareng udah meninggal lupa didoain. Katanya besti.
Ini orang-orang yang udah meninggal, apalagi orang tua kita, nungguin doa-doa terbaik kita. Fa idza lahiqathu, tuh kata Nabi, dan ketika sampai itu doa, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Itu yang paling dia suka dari memiliki apa yang ada di dunia ini. Jadi orang meninggal kalau ditanya pengen apa? Pengen Alphard, udah kagak pengen Alphard. Pengen rumah berjejer, enggak pengen rumah. Cuman pengen Kemudian Nabi di akhir hadisnya mengatakan apa? Wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwati al-istighfar. Dan sebaik-baiknya hadiah buat orang yang sudah meninggal dari orang yang masih hidup nih kita semuanya adalah senantiasa bacain istighfar. Maka ajarin anak-anak kita, saudara-saudara kita, nah kakak, abang boleh habis sholat mau kemana-mana, tapi jangan lupa istighfar. Istighfarin buat siapa? Buat baba, buat emak, buat mama, buat papa, buat abi, buat umi. Minimal doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita di kuburan itu doa diucap sama orang-orang terdekat kita, terlebih anak kita, itu jadi cahaya. Shallu ala Muhammad. Percaya dan harus yakin ada yang namanya alam kubur, ada orang-orang yang jasadnya memang diutuhkan. Bahkan yang warat ilaina, yang sampai kepada kita jasad guru kita Mbah Maimun pun dikatakan ketika ingin dibuka. Kan kalau di Mekah tuh Pak, dulu saya pas jadi petugas haji bagian ngurusin jenazah. Saya datang ada jenazah Indonesia meninggal, saya anterin ke kuburannya. Kuburannya itu udah kayak kardus tuh Pak, kardus Indomie dibuka doang tuh. Batakonya dibuka udah kayak ruangan ke bawah. Kalau ditengok masih utuh, kagak diapa-apain. Tapi kalau udah tulang belulang, digali, tulangnya diuruk, taruh yang baru. Sistem mereka begitu. Enggak kayak kita diuruk tanah tuh. Enggak. Mereka kayak bentuk ruangan ke bawah. Dibuka, dihadapkan ke kiblat, sudah tutup. Ditutup begitu, kasih dah kayak jerami pasir. Kemudian setahun, 2 tahun dilihatin, utuh, enggak diapa-apain. Dan saya tanya sama orang yang biasa jagain kuburan tuh di Ma'la, bahkan di luar kota Ma'la, kalau kuburannya utuh bagaimana? Kagak diapa-apain. Sering dapetin, sering. Shallu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Apa kata Jabir bin Abdullah? Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Suatu ketika ada seorang laki-laki, dikatakan dalam riwayat lain nama laki-laki tersebut adalah Nu'man bin Qawqal. Nu'man bin Qawqal datang kepada Rasul. Apa yang dia katakan? Faqala ara'aita iza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah. Kata Nu'man bin Qawqal nih, dia sadar diri, ya kita hidup di dunia ini akan meninggal, dan tempat kembali kita pilihannya cuma 2, surga atau neraka. Halo, itu pilihan kita cuma 2 nih, surga atau neraka. Maka dia tahu diri tuh Nu'man bin Qawqal, aduh, hidup di dunia, dunia fana, panggung sandiwara, orang kaya mati, orang miskin mati, orang berduit mati, orang kagak punya duit mati, yang besar mati, yang kecil mati. Nu'man bin Qawqal datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, iya, ngapa? Ara'aita, kata para ulama artinya akhbirni, tolong kasih tahu saya cuman sholat yang wajib-wajib. Halo Pak, Bu, sholat wajib ada berapa? 5. Alhamdulillah, 5 waktu yang harusnya sebenarnya berapa waktu? 50 waktu. Tapi saking sayangnya Nabi sama umatnya, ikut nasihat siapa? Temannya. Siapa temannya yang nasihatin? Nabi Yuna Musa alaihi salam. Nabi Musa di alam kuburnya, ini bukti lagi, Nabi aja hidup di alam kuburnya, bertemu dengan Nabi Muhammad, dikabarin, ya Muhammad,
umat ente kagak bakal kuat. Minta ringan, minta keringanan sama Allah. Balik lagi, diriwayatkan sampai 9 kali bolak-balik Nabi ke Sidratul Muntaha. Dari 50 rakaat menjadi 50 sholat jadi berapa? 5 waktu. Nah sekarang nanti saya akan singgung. Dari 5 waktu, kata si Nu'man, saya cuma sholat 5 waktu yang wajib. Wasumtu Ramadan, dan kalaupun saya puasa yang wajib. Puasa yang diwajibkan di dalam Islam cuma satu tuh, puasa Ramadan. Kecuali ada manusia yang mewajibkan dirinya dengan puasa. Karena puasa yang wajib cuma satu, puasa Ramadan. Ada puasa yang sebenarnya nggak wajib jadi wajib bagi manusia. Puasa apa? Nazar. Makanya dalam fikih nazar itu hukumnya makruh. Dalam fikih bernazar itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah. Tapi bukan berarti nggak boleh nazar. Kalau anak saya lulus jadi dokter, saya berangkatin umroh misalnya. Nazar nggak tuh? Berarti kudu ditepatin. Tapi berangkatin anak umroh wajib nggak sebenarnya dari Allah? Nggak wajib. Baik kata para ulama fikih Syafi'i khususnya, nazar hukumnya asalnya makruh. Tapi kalau udah kesebut jadi wajib. Jadi apa? Wajib dan kudu dipenuhi. Nah, puasa yang wajib hanya puasa Ramadan. Tapi kalau ada orang bernazar, kalau seandainya saya naik jabatan, saya mau puasa Senin Kemis 1 tahun. Nah, nazar tuh. Jadi Senin Kemis yang tadinya sunnah jadi wajib. Wah kata. Nah, kemudian mengatakan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Dan saya selalu menjaga sesuatu yang halal. Artinya apa? Saya deketin yang halal-halal dah. Yang haram kagak. Subhat kagak. Yang halal dijaga, yang haram ditinggalkan. Pertanyaannya, a'adkhulul jannah. Saya pantas gak masuk surga? Di situ dia nambahin begini Pak Nu'man, walam azid ala dzalik, dan saya kagak tambah-tambahin, saya cuma yang wajib doangan, dan ngejaga yang halal, ninggalin yang haram. Apakah saya pantas masuk surga? Apa kata Nabi? Naam. Iya. Orang yang ngejaga sholat 5 waktu, orang yang ngejaga puasa Ramadannya, orang yang ngejaga hartanya dari keharaman, selalu berusaha mencari yang halal, jaminan surganya ada di depan mata. Hadza ma qalahur Rasul. Ini yang Rasulullah katakan dengan tegas. Nah, terkadang kita tanpa sadar yang sudah mudah 5 waktu kita tanpa sadar yang puasanya cuma wajib 30 hari, kadang cuma 29 hari kita tinggalkan. Ada yang sengaja sahur bareng sama keluarga, giliran di kantor ngerokok. Ada yang dengan sengaja sahur bareng keluarga, ayo sahur. Sampai kantor siang ke warteg. Dengan mudah, padahal puasa yang wajib hanya Ramadan. Salat yang wajib 5 waktu. Kemudian dia mengatakan, saya jaga yang halal-halal, yang haram-haram saya kagak deketin dah. Ya Rasulullah, saya pengen masuk surga. Berhak nggak saya masuk surga? Apa kata Nabi? Na'am. Maka jalan menuju surga sebenarnya mudah di dalam Islam. Banyak caranya. Hanya saja kita mau apa kagak mau melakukannya. Shallu ala Muhammad. Kedua, saya nggak mau panjang lebar, mungkin nanti ada pertanyaan. Monggo. Dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan kepada kita, karena pertanyaan sahabat Nu'man bin Qawqal, bahwasanya di dalam Islam ada perkara yang wajib, ada perkara yang tidak wajib. Maka sekedar pengingat, hukum Islam ada berapa? Halo Pak, hukum Islam ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ingat-ingat ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib, apa itu wajib? Insya Allah di sini mah guru-guru semuanya. Wajib apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Wajib.
dikerjain dapat pahala, ditinggalin dosa, termasuk sholat subuh ditinggalin tiap hari. Mending kalau subha, apa antar subha, subuh di waktu duha. Ada yang begitu? Ada. Mending dia ingat astagfirullahaladzim jam 7, astagfirullahaladzim jam 8, dia langsung sholat. Alhamdulillah, meskipun subha, subuh di waktu duha. Ada yang udah jam 7, jam 8, wah, syah telat kantor, dia kagak sholat. Dia cepet-cepet malah ke kantor. Dia lupa ada kewajiban yang lebih wajib dari sekedar kewajiban terhadap makhluk. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Tuh, wajib ditinggalkan dapat dosa, dikerjain dapat pahala. Yang kedua sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kagak ngapa-ngapa. Ditinggalin kagak ngapa-ngapa. Nggak mampu sholat sunnah, kagak ngapa-ngapa. Tapi rugi, rugi gitu. Nggak dosa tapi rugi. Rugi kenapa? Yang nggak dapat tambahan pahala. Yang ketiga, mubah. Mubah artinya apa? Dikerjakan nggak apa-apa, nggak ditinggalkan nggak apa-apa. Keempat, haram. Apa itu haram? Makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Makruh. Contoh makruh, mohon maaf, habis makan jengkol. Wah. Makan apa? Jengkol, pete. Ya, kalau zaman dulu yang dimakruhkan makan bawang. Bapak kalau habis makan bawang, habis makan sate kambing ini kan bawangnya ada tuh, ya kan, digerus tuh pakai gigi, krek enak banget tuh. Tapi zaman dulu Nabi ngingetin, kalau habis makan bawang kumur-kumur, wudu lagi. Emang apa? Bau bawang itu menyebabkan malaikat nggak mau dekat kita. Maka dikatakan sesuatu yang tidak disukai itu makruh, dosa? Enggak dosa. Nah kalau zaman sekarang ya makan yang hal-hal yang bau tuh, pete, jengkol, ya. Jangan habis makan pete, jengkol lupa kumur-kumur, wah sampingnya wanginya semerbak tuh ke sampingnya. Nah, ya, sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Saya pengen nyinggung satu aja nih. Pak, kita tahu hukum sholat 5 waktu wajib. Berarti ada sholat yang sunnah. Sekarang kalau seandainya kita ninggalin yang wajib, misalnya perkara sholat ya, kita ingat diri kita nih, sholat, kita ingat muda, ya Allah dulu ninggalin sholat, ya Allah dulu ninggalin ini, ya Allah dulu ninggalin ini. Nah, kalau ada orang ninggalin sholat di antara perkara sunnah dan wajib, kalau ada orang ninggalin sholat, yang ditinggalin sholat wajib nggak dikodok? Halo, wajib nggak dikodok? Bu, wajib dikodok nggak bu? Orang ninggalin sholat 5 waktu nih, wajib nggak dikodok? Nah sekarang kalau sepakat wajib dikodok, bagaimana cara mengkodoknya? Bagaimana cara mengkodoknya? Kita ada perkara nih, sholat misalnya, anggaplah seminggu kagak sholat. Kenapa? Ya mungkin lupa, ya mungkin lalai, ya mungkin males, tapi masih meyakini sholat itu wajib. Maka kata para ulama, satu saya ingin mengingatkan, hati-hati baca hadis. Kalau baca hadis sama guru, jangan baca sendirian. Takutnya pas baca hadis salah memahaminya. Ada hadis bunyinya begini, man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang telah meninggalkan sholat maka dia kafir. Allah, bahaya nggak tuh? Bahaya nggak? Ingat rojak, bahaya nggak? Barang siapa ninggalin sholat kafir. Kita tanya sama diri kita pernah ninggalin sholat nggak? Halo? Pernah. Kalau pernah kita kafir mulu. Maka kata para ulama, maknanya nggak seperti itu. Maka di dalam ajaran Islam, dalam disiplin ilmu Islam, ada yang namanya ilmu usul fiqh. Bagaimana cara beristidlal. Ternyata ada yang namanya mantuk, ada yang namanya mafhum. Yang terucap Nabi, faqad kafar.
Tapi mafhumnya kata para ulama dijelaskan, barang siapa yang meninggalkan sholat dan meyakini sholat itu tidak wajib, kafir. Itu makna pertama. Kalau meyakini sholat tidak wajib. Tapi kalau sholatnya tetap diyakini wajib, cuma ninggalinnya entah karena ketiduran, entah karena lupa, atau emang lalai, enggak kafir. Tetap dia muslim, tapi dia punya kewajiban. Kewajiban apa? Mengqadha sholatnya. Sekarang bagaimana cara mengqadha sholat? Yang pertama kata para ulama fikih Syafi'i, ya, ketika kita punya qadha, ya, kita punya qadha, maka kita nggak boleh ngerjain yang sunnah. Ketika kita punya tanggungan sholat wajib, dahulukan yang wajib, utang kita dulu sama Allah. Maka ada orang punya qadha sholat subuh misalnya, ya sudah, dahulukan qadha sholat subuhnya dari perkara sholat sunnah. Nih yang perlu kita dahulukan. Yang kedua, dalam mengqadha sholat, kata para ulama, lihat sebabnya. Misalnya, mudah-mudahan dan kita pernah mungkin terjadi dalam hidup kita, sholat ketiduran. Kayak subuh nih, habis ngerjain tugas, bangun-bangun jam 7. Kapan kita qadha sholatnya? Ketika itu, atau boleh nanti pas zuhur, atau nanti aja pas subuh besoknya kita qadha. Nih, bicara fikih nih. Kalau ada orang ketiduran sholat subuh, bangun-bangun jam 7, apakah wajib diqadha di jam 7? Atau boleh nanti di jam 9? Atau boleh nanti di jam 12? Atau nanti boleh di jam subuh berikutnya? Kata para ulama, lihat sababnya. Kalau sababnya karena dia tertidur, bukan karena emang dia malas ninggalin sholat, maka pada saat itu boleh apa? Dinantikan. Misalnya bangun-bangun jam 7, nggak langsung sholat dulu, siap-siap dulu, ntar saya mau qadhanya yang 9. Boleh. Kalau sebab ketiduran. Tapi kalau sebabnya emang murni melalaikan, malas sholat. Tapi tiba-tiba pas ninggalin hati deg. Maka ketika hati terbangun untuk sholat, wajib langsung sholat. Nggak boleh ditunda nanti. Ntar aja lohor, ntar aja subuh berikutnya. Nah, wajib pada saat itu dia lakuin qadha sholatnya. Shallu ala Muhammad. Nah, ini perkara kalau seandainya kejadiannya demikian. Nah, bagaimana yang udah bertahun-tahun Ustaz? Kata para ulama, niatkan satu, niatin mengqadha sholat yang sudah kita tinggalkan. Terus cara ngerjainnya bagaimana? Dibarengin dengan sholat wajib yang kita lakukan pada saat ini. Subuh misalnya tadi nih, setelah sholat subuh bangun aja sendiri. Lah, emang boleh setelah sholat subuh sholat lagi? Ya kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Dia lagi qadha sholat subuh, sholat bangun lagi. Kemudian zuhur udah 4 rakaat, bangun lagi 4 rakaat. Kemudian asar 4 rakaat, bangun lagi 4 rakaat. Kemudian maghrib sholat udah jemaah, dia bangun lagi sholat sendiri jemaah. Wah, kata itu cara pertama. Cara yang kedua, boleh nggak Ustaz saya gabungin, misalnya saya punya waktu kosong jam 12 Ustaz. Siang tuh pasti saya kosong. Udah saya gabung dah tuh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya yang udah pernah saya tinggalin. Boleh. Wah, kata. Yang jelas hutang adalah terlebih hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir yang saya ingin ingatkan, di dalam perkara Islam ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah secara garis besar. Itulah kenapa kita diwajibkan niat. Halo, ini kalau seandainya kita punya perkara wajib, ya, maka jangan lupa niat. Kenapa? Karena Nabi mensyariatkan niat untuk membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah. Mau sholat nih, Allahu Akbar, dalam hati niatin, saya niat sholat. Padahal imam sholat subuh, dia cuman saya niat sholat, batal. Batal apa? Subuhnya batal. Terus sholat dia dapat apa? Dia dapat pahala sunnah. Maka ketika niat, ketika perkara itu wajib dini. Jangan sampai kita enggak.
Itulah kenapa kalau ditanya kenapa disyariatkan niat, dijawab oleh para ulama, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi mengingatkan innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan ibadah bin niat. Ai kata para ulama fikih Syafi'i, la tasihhu illa bin niat. Amalan ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Loh, berarti harus niat. Iya, yang wajib diniatkan wajib, yang sunnah diniatkan sunnah. Ketika yang wajib tidak diniatkan, kata para ulama bagaimana? Ya sudah, dia dapat hanya pahala sunnah. Sallu ala Muhammad. Ya, ini saja yang ingin Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Kalau memang ada pertanyaan, monggo di antara jamaah yang terkait ya apa yang kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan saya ingat banget pesannya Abi, jangan terlalu banyak syarahnya tapi buka pertanyaan. Mungkin dari pertanyaan jadi ilmu untuk bersama. Ya, dan ini sahabat Nu'man bin Qawqal datang ke Nabi, ini menjadi apa? Kesunahan bagi kita. Kalau nggak tahu, tanya sama guru. Tapi juga perlu kita yakini, guru juga manusia. Ketika guru tidak mengetahui jawabannya, maka jangan dianggap wah gurunya bego. Nah, jangan. Nah, wah berarti gurunya bukan ini. Jangan. Ya, sebab manusia adalah manusia. Dan itu ada jawabannya di hadis Jibril. Nabi pernah ditanya 5 perkara ini biar kita nggak gampang menyalah-nyalakan guru atau banding-bandingkan guru. Naudzubillah. Di hadis Jibril tuh Nabi ditanya tentang Islam, Nabi jawab. Nabi ditanya tentang iman, Nabi jawab. Nabi ditanya tentang ihsan, Nabi jawab. Nabi ditanya tentang hari kiamat, Nabi jawab nggak? Nabi ditanya tentang kiamat, Nabi jawab nggak? Enggak. Dan ini isyarat daripada Allah lewat kisah Nabi. Tidak semua perkara bisa dijawab oleh manusia. Ada masanya manusia dalam posisi ketidaktahuan. Maka ketika kita mengetahui guru kita mungkin yang kita gurukan tidak tahu, jangan sampai kita suudzon sama guru. Naudzubillah. Yang kedua, jangan pernah banding-bandingin guru. Naudzubillah. Karena keberkahannya akan hilang. Nah, tafadhol. Kalau memang ada pertanyaan monggo, kalau tidak ada. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, kalau kita lihat model sholat dari Nabi Adam turun ke bawah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terakhir Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bentuk gerakan itu berbeda-beda. Apakah ada ukuran standar beribadah itu yang Allah terima? Yang pertama itu standarnya apa? Apakah kita hanya cuma gerakan kita yang sekarang ini kita lakukan? Bagaimana dengan kaum atau umat yang sebelumnya melakukan gerakan-gerakan yang berbeda, tapi tujuan tetap kepada Allah? Subhanallah. Itu pertama saya. Yang kedua, saya mau tanya Ustaz, apakah Sayyidina Ali itu khalifah atau imam Ustaz? Ya, terima kasih Ustaz. Ini dulu meramaikan pertanyaan. Dua hari dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fikum. Cincing saya nih. Ya, Bang Cincing Haji Mukhlis bertanya nih. Bagaimana sholat umat-umat terdahulu sebagaimana diajarkan para nabinya? Apakah ada perbedaan atau tidak? Kemudian apa standarisasi dalam gerakan sholat yang bisa menjamin sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kurang lebih begitu ya. Pertama, kalau kita bicara bagaimana sholat umat terdahulu, tidak ada riwayat yang secara detail menceritakan tentang bagaimana sholatnya Nabi Adam, bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, bagaimana sholatnya Nabi Musa. Tidak ada riwayat yang sahihah, yang secara sharihah tegas menceritakan sholat mereka. Berapa waktunya, kapan saja, itu tidak ada riwayat yang secara sahih,
secara tegas menceritakan itu semua. Yang ada adalah riwayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana salatnya Nabi Ibrahim. Millati Ibrahim. Gerakannya bagaimana? Diceritakan oleh para guru-guru kita berdasarkan riwayat yang sampai hanya keterangan salatnya ada qiyamnya, ada rukuknya, ada sujudnya, itu saja. Ada berdiri, ruku, sujud. Keterangannya. Yang kedua, masalah waktunya itu tidak ada keterangan pasti. Ada ulama mengatakan waktunya hanya pagi dan petang. Pagi dan petang. Sampai akhirnya Nabi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Nabi pun dapat perintah salat, dan salat pertama mengaji yang malaikat Jibril ajarkan adalah salat apa? Salat pertama yang Nabi diajarin dengan gerakannya sebagaimana akhirnya kita lakukan. Salat Nabi Isra Mi'raj, berangkat malam. Subuh udah di Mekah lagi. Itulah kenapa orang kafir Quraisy, Muhammad halu katanya. Ada-ada aja, mana mungkin. Masjidil Aqsa itu di ujung. Akhirnya Nabi pulang ke Mekah lagi, diajarin sholatnya menjelang zuhur. Jadi sholat pertama yang diajarkan kepada Nabi, sholat zuhur. Kenapa kata para ulama? Li'idharil Islam, untuk menunjukkan syariat Islamnya. Ada yang namanya sholat dengan gerakannya, sesuai dengan namanya zuhur. Zuhur itu artinya tampak dan muncul. Akhirnya diajarin Allahu Akbar dengan Nabi. Oleh siapa? Malaikat Jibril. Dari Nabi, akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, bicara gerakan Bang Haji, apa standarisasinya? Nah, inilah penting. Ini kalau bicara sah atau tidak sahnya salat berdasarkan rangkuman para ulama fikih kita. Maka nanti ada hukum selain hukum yang syariat tadi, ada hukum wad'i. Ada yang kaitannya dengan hukum apa? As-sahih wal batil. Mana yang sah, mana yang batil. Kemudian ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat. Kalau hanya sebatas salat kita sah atau tidak sah, kata para ulama, selama syarat sahnya dan rukun-rukunnya terpenuhi, maka salatnya sah. Lalu gerakannya bagaimana? Ternyata masalah gerakan mengaji itu masuk dalam perkara apa? Kebanyakan sunnah. Kayak misalnya di tangan, yang benar gimana Ustaz? Yang diterima sama Allah. Ternyata Nabi dalam riwayat, nih bicara angkat tangan, dalam riwayat sampai telinga. Allahu Akbar, sejajar sama telinga. Dalam riwayat di atas, Allahu Akbar. Dalam riwayat sebahu, Allahu Akbar. Dan ternyata kalau ditanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram itu wajib atau sunnah? Halo, angkat tangan ketika takbiratul ihram itu wajib atau sunnah? Ayo, ngangkat tangan. Yang wajib itu takbiratul ihramnya, Allahu Akbarnya, atau Allahu Akbar dengan ngangkat tangannya, takbirnya doang. Makanya ada dalam satu mazhab itu tangannya ngangkat Allahu Akbar, kagak ngedekep. Ini belum bicara ngedekep. Maka takbiratul ihram yang rukun qaulinya mengucapkan Allahu Akbar. Na'am Abi. Tadi dijelaskan bahwa sekali riwayat-riwayat tentang perilaku sholat Nabi. Nah. Apa memang dilakukan oleh Nabi itu? Iya. Iya. Jadi ada yang di kuping, ada yang di tengah. Iya. Kenapa Nabi lakukan seperti itu? Iya. Apa maksudnya? Iya. Iya. Kenapa Nabi
menunjukkan beberapa gerakan. Nah, kata para ulama, kalau ada sesuatu Nabi lakukan dengan beberapa cara, maka beberapa cara itu menunjukkan bahwa perkara itu perkara sunnah. Satu pertama. Yang kedua, menjadi kemudahan untuk para umatnya, sebagai kemudahan. Ada orang mungkin nggak punya tangan, terus gimana? Ada orang mungkin nggak bisa ngangkat tangannya, atau bagaimana? Maka kata para ulama, ngangkat tangan sifatnya sunnah, tapi mengucapkan takbiratul ihram itu wajib. Maka nanti rukun di dalam sholat secara garis besar ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qalbi itu niat qalbi, hati. Qauli yang wajib diucap, fi'li yang ada gerakannya. Nah, makanya gerakannya yang diterima Allah bagaimana? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama sempurna. Apa Pak? Sempurna. Gimana kita mengukur kesempurnaannya? Ada tumak nina. Ada apanya? Tumak nina. Tahu kisah sahabat yang lagi sholat, kata Nabi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi ente belum sholat. Sholat ya. Allahu Akbar. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholli fa innaka lam tusolli. Salat lagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sholli fa innaka lam, sampai 3 kali disuruh salat. Coba Bapak, kalau sama guru disuruh salat sampai 3 kali, dah. Betul. Saya jadi ingat abi saya dulu, kalau saya udah salat ngindarin bacaan waqiah. Abi saya kalau salat maghrib bacanya waqiah. Maka saya ngindarin waqiah, saya salat duluan. Habis sholat, Abi datang. Udah sholat lagi. Suruh jemaah sama Abi. Ya. Kita disuruh sholat lagi. Nah, tadi sahabat tadi suruh sholat lagi. Sampai di akhir dia mengatakan begini, saya nggak bisa sholat melebihi yang tadi saya lakukan. Akhirnya Nabi kasih tahu, tadi ente pas sholat nggak ada tumanina. Maka hanya karena perkara tumanina. Maka ketika berdiri, benar-benar berdiri. Ketika mampu berdiri. Ketika ruku, benar-benar ruku. Jangan baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang begitu tuh. Allahu Akbar. Ada yang baru Allahu Akbar. Ya kan, belum apa langsung berdiri lagi ada. Hatta tatma'inna raqi'an, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna jalisan. Itu kan Nabi. Kudu tuh. Ada tumanina. Perkara gerakan tadi, angkat tangan, apakah ini menjadi barometer diterimanya Allah? Tidak. Selama rukun-rukunnya terjaga, insya Allah. Tapi kesempurnaan, naam, menambah pahala, naam. Kita ngikut sunnah Nabi, ada yang begini, saya ambil begini. Contoh kayak tangan. Coba Bapak kalau sholat gimana tangannya? Riwayatnya ada 2, ada yang digenggam. Yang kedua begini, ada yang dijulurkan. Ya. Riwayat nunjuk. Dalam mazhab Syafi'i nunjuk aja. Dalam mazhab Syafi'i saya katakan, menggerakkan ini makruh dalam mazhab Syafi'i. Menghormati yang berpendapat apa? Ini gerakan sedikit, ada yang berpendapat tak? Gerakan sedikit meskipun 1 jari berkali-kali membatalkan sholat, walaupun kaulnya dhaif. Makanya dalam fikih Syafi'i menggerakkan itu hanya dihukumi makruh. Tapi yang mu'tamad fikih Syafi'i cukup nunjuk. Nah, mana yang diterima Allah? Semuanya diterima. Insya Allah. Jangan yang diterima yang begini nih, yang nggak gerak nggak diterima. Nah. Duduk sama, duduk ada duduk iftirash, ada duduk apa? Tawarruk, pakai kaf ya, tawarruk pakai kaf. Nah, Nabi ini saya bicara dikit dah, maju dah. Nabi ketika jatuh dari kudanya, kata Aisyah, sholatnya duduk, duduknya mutarabbi'an, sila. Tuh. Tapi kata para ulama, boleh nggak ketika kita sakit duduknya begini, iftirash? Boleh iftirash. Allah. Sekarang ada model baru, ada kursi, sholat di atas kursi, ya sudah di atas kursi. Duduknya terserah. Fattaqullah mastata'tum. Wah, kata. Nah, perkara diterima atau tidaknya
Selama syarat sah salat, rukun-rukunnya terpenuhi, insya Allah. Yang jelas perlu keimanan. Maka di dalam salat ada syarat sah salat yang perlu kita selalu ingat. Apa? Jangan pernah ketika kita salat ada keraguan. Allahu Akbar, udah lohor belum ya? Udah aja dah, batal. Allahu Akbar, udah wudu belum ya? Belum, batal. Nggak sah. Harus dibangun di atas keyakinan. Ya, harus bangun apa ya? Termasuk gerakan salat kita, udah kita yakini. Salat ketika kita salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita serahkan semua sama Allah. Makanya para ulama nganjurin sunnah, perkara-perkara sunnah dilakuin. Takutnya ada yang perlu ditambal. Nah, kurang lebih begitu Bang Haji. Yang kedua, apakah Sidna Ali khalifah atau Imam Khalifah? Nah, ya Bi. Masya Allah. Masya Allah. Ada ini yang sempat juga terbesit Abi dari di dalam diri Mustafa. Yang jelas pertama kita berhusnuzan. Ulama-ulama yang melakukan sholat sunnah dengan jumlah beberapa rakaat termasuk nih. Ini juga sebagai bantahan pada mereka yang mengatakan gak boleh nambah-nambahin ibadah. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, itu sholat malamnya cuma 11 rakaat. Dalam satu riwayat 13 rakaat. Tapi kok Imam Ahmad bin Hanbal, ini imamnya orang-orang Mekah Madinah. Imam Ahmad bin Hanbal, itu anaknya sendiri cerita. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Abi itu dalam satu hari, sholat sunnahnya 300 rakaat. Ini baru Imam Ahmad. Yang tadi 1000 ada. Dan ketika Abi di penjara, sakit kemudian di penjara. Kan Imam Ahmad tuh, ulama-ulama dulu Masya Allah ujiannya. Ya di penjara, ya di apa dan lain sebagainya, disiksa. Ketika Abi di penjara, sakit, Abi sholatnya 150 rakaat. Pertanyaannya, dalilnya apa? Sholat lebih dari sholatnya Nabi SAW. Akhirnya Imam Al-Laknawi punya kitab. Ya, bi annal iktsara minat ta'abbud laisa bid'ah. Kita tentang menunjukkan bahwasanya memperbanyak amalan ibadah itu bukan perkara bid'ah. Mau sholat 1000 rakaat nunggu. Nah, kaifiahnya nih Abi tanya nih. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana ini. Wallahu a'lam. Yang jelas kita berhusnudzan Nabi. Ya. Para ulama kita dengan keilmuan mereka, ya yang mereka jaga ya pasti yang rukun-rukunnya. Walaupun dalam satu mazhab ada, dalam satu mazhab aja nih, kadang itu berbeda-beda tentang apakah tumakninah rukun atau tidak, yang rukunnya di bagian mana itu. Dalam satu mazhab, apalagi kalau udah pindah lintas mazhab. Ala kulli hal bi, kalau ditanyakan kaif, ya salatnya sebagaimana salatnya Nabi. Jumlahnya 1000 rakaat. Naam, yang warid yang sampai kepada kita mereka melakukan salat 1000 rakaat. Bahkan bayangin kalau baca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran tentang bagaimana ulama kita menghatamkan Al-Quran. Ada yang ngatamin Al-Quran dalam 2 rakaat. Gimana bacanya? Menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Gimana bacanya Bang Haji Rajab? Ngataminnya pakai kulu. Ini benar-benar Quran minal awal minal Fatihah ila suratin Nas. Masa kita bilang bohong tuh? Kan nggak mungkin kita berani mengatakan demikian. Tapi kita pengen. Nah, itulah kaifiahnya. Ya, yang jelas ya wali-wali Allah itu memang kalau sudah mendapatkan kedekatan, ya rasa dekat betul kepada Allah tuh rasanya beda. Ya, ibarat kata mabuk dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mungkin menurut akal manusia, wah 1000 gimana nih dalam satu malam. Tapi bagi mereka yang mungkin sudah ada kedekatan khusus kepada Allah, itu punya halah tersendiri yang di luar nalar manusia.
Sebagaimana saya pernah menyampaikan dengan beberapa jamaah, ya, Sayyidatuna Maryam itu ketika Imran datang, ditanya, Maryam, anna laki hadza? Ini ente dari mana kok banyak buah-buahan? Qalat, ya min indillah. Itu dari Allah. Gimana ngirimnya itu buah dari Allah? Maka ya Al-Fakir pernah dengar, mungkin Abi juga pernah dengar, termasuk Syekh Muhammad Yasir Ibn Isa Al-Fadani, dari guru murid-murid beliau diceritakan kalau seandainya ada khadimnya datang, ya kan, minta buat keperluan, beliau cuma ngangkat ini dong dari bantalnya, ada duitnya, tapi giliran muridnya nyari-nyari di bawahnya kagak ada duitnya. Nah yang begini-begini kita mah pengen punya ilmunya Bi ya. Ya, kita ngangkat bantal kita ada duitnya, ya kita ngangkat, tapi wah ada sya'nu, inilah keadaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jangan pernah kita sikapi dengan akal yang terbatas. Harus dengan iman. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita menyikapi Isra dan Mi'raj jangan pakai akal, tapi pakai iman. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi Isra memang ada dalilnya, sudah jelas, subhanallah, tergantung terjemahan orang yang terjemahkan. Nah, ya. dengan keimanan memang benar, karena ada dalil. Tapi kalau 1000 rakaat ini, ya sudah sholat 2 menit aja, ya sudah barang tentu. Apakah tasbih satu itu wajib? Ya, tapi kalau 1000 rakaat, apakah memang ada ulama ngomong semaunya, atau enaknya, misalnya ini? Ini yang perlu kita pikirin. Ya. Jadi ada dalilnya itu. Ya. Jadi benar ya, kata ulama kan, kebenarannya ini yang kita perlu cari. Tapi ini juga kadang-kadang pada saat manusia itu terjepit, terdesak, maka timbul keajaiban. Nah, nah, Saya meyakini iya. tadi kan bisa bilang penjara itu bisa melakukan sesuatu, tapi dia dalam keadaan terjepit, terdesak atau di ruang sempit, maka timbul keajaiban. Ya. Maka tadi bahasa Al-Fakir, ya kalau orang sudah merasakan betul-betul kedekatan kepada Allah, hal-hal yang tidak mungkin secara akal manusia itu menjadi mungkin, bahkan terjadi. Nah, bicara kaifiyahnya wallahu alam. Ya, ya, wallahu alam. Iya. Betul. Betul. Ya. Maksud saya, setiap orang yang mengajarkan kepada umat, berikanlah contoh. Nah, itu maksud saya. Jadi jangan ustaz ini sholatnya di rumah, muridnya disuruh di masjid. Tidak rugi, tidak. Cuma kan jadi contoh. Nah. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kata Allah, lu nyuruh orang baik, lu gak kerjain, kemana pikiranmu? Kan gitu ya? Ada nggak ayat gitu? Ya. Ada nggak ayat begitu? Ala kulli hal. Ya ala kulli hal. Jadi kita memang mesti menjadi contoh. Saya mau jujur lah. Ustaz-ustaz ini upayakan jadi uswatun hasanah. Apa yang diucapkan paling tidak 50-70% menyontohkan kepada umat. Ya Rabb. Ya Rabb. Mudah-mudahan. Ya Rabb. Nah. Ini hadis dibaca, ayat dibaca, ya. Kita dilakukan oleh dulu. Kita kasih keberhormatan Allah itu memperhalukan. Tapi perkara sunnah yang perlu dilakukan. Makanya kalau nggak dilakukan oleh para ulama, kiai, akibatnya ini nggak ada persatuan, nggak ada kekuatan. Sebab jamaah itu sudah jelas diajar oleh Nabi, gitu. Tapi kita tidak mau manja. Salah rokok aja kiai mati. Mati terus lakukan. Gitu. Nah. Iya. Insya Allah.
Kita saling mendoakan Nabi, insyaallah. Mudah-mudahan yang digurukan, yang diustadkan, yang dikiaikan, mudah-mudahan sebagaimana yang Abi doakan, bisa betul-betul menjadi uswah. Ya, mudah-mudahan. Sebab perkara apa namanya, hal-hal yang tadi disampaikan betul adanya. Ya, kita berada di akhir zaman. Ya, kita berada di akhir zaman di mana menjadi tantangan untuk semuanya, bahwasanya bagaimana setidaknya kita menjadi pemimpin untuk diri kita pribadi. Ya, memimpin diri. Ibda min nafsika wa bi nafsika wa li nafsika. Kita mulai dari diri kita, untuk diri kita, dengan diri kita. Karena ini Ustaz, jadi para asal ini menganggap dirinya banget apa perkara sunnah. Ya dikerjain kan, dapat pahala. Ya dikerjain, dia dapat dosa. Kan gitu. Ini yang akibatnya mungkin kita dari dulu nggak tahu saya. Jadi orang pada nggak mau mengajar. Kita mengajarkan ada perkara sunnah. Perkara sunnah. Nah, ini. Ya. Apakah Nabi lakukan begitu? Ini perlu dikaji lagi. Makanya Ustaz saja perlu nasihati. Iya nggak apa-apa. Nah, intermezzo dari Abi memang subhanallah, kadang kalau lagi berbincang-bincang banyak hal-hal yang sebenarnya Abi inginkan supaya tetap bagaimana jamaah dalam bimbingan uswah para asatidz dan ustazatnya. Ya, mudah-mudahan apa yang memang menjadi keinginan orang tua kita, guru kita, bisa kita laksanakan, bisa kita kabulkan, dan bisa kita istiqomahkan. Ya, kayak tadi bagaimana menyikapi perkara sunnah. Memang makna sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat pahala. Apakah dengan begitu saja akhirnya banyak orang meninggalkan perkara sunnah? Toh jelas Nabi tidak pernah. Itu karena mau kembali kepada Al-Quran. Nah, Kalau kita semua kembali Al-Quran, nama yaqulu masajid Allah. man aman billah. Kita kan orang beriman. Ya. Mestinya ustaz semua umat ramaikan masjid, nyatanya enggak? Ya. Baik, ya. Jelas. Ya, ala kulli hal kita berdoa mudah-mudahan ya apa yang menjadi niat-niat terbaik kita dari guru-guru kita itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira kita cukupkan. Ya, Bi, enggak apa-apa ya. Nah, Pak Aleksa, Pak Iskandar ya. Ya. Ini saja terkait dengan tadi yang meninggal. Iya, meninggal. Kita ini kan di dunia ini suruh berbuat baik. Baik. Disinilah kita bisa menolong orang, mendapatkan pahala. Kemudian pada saat meninggal terputus, kecuali 3 yang disebutkan darinya. Ya. Akhirnya itu kalau komunikasi tinggal searah, apa? Mengalir kepada si mayit, ya kan? Tidak lagi si mayit kepada orang lain pada saat dia hidup. Kalau kita bikin kan 2 arah. Saya mendoakan Ustaz, mendoakan saya. 2 arah. Nah, itu jelas tadinya orang meninggal itu sudah terputus semuanya, kecuali 3. Kemudian tadi juga yang Ustaz sampaikan jelas, orang meninggal itu ibarat orang yang hanyut. Itu pertolongan, ya, butuh pertolongan. Bagaimana mungkin ya saya lihat fenomena orang yang ziarah kubur. Kita disuruh ziarah kubur. Yang saya pahami cuma 2. Yang saya pahami sampai sekarang saya yakin. Saya ziarah untuk mengingat kematian dan mendoakan. Fenomena yang ada orang ziarah kubur minta berkah, minta segala macam, wali segala macam. Ini kiai ini. Kalaulah memang wali atau itu ada berkahnya, lebih berkah orang tua kita, kuburan orang tua kita, ibu bapak kita dibanding wali-wali, kalaupun itu ada dari. Nah, saya mau tanyakan, bagaimana fenomena itu? Sedangkan tadi jelas dalilnya, orang yang mati itu nggak bisa lagi, kecuali ada dalilnya. Contoh, kita bersolawat, pahalanya. Mau penjelasan sekali apa yang orang yang berkata yang harap berkah. Berkah itu sendiri kan bukan sesuatu yang melekat, yang bisa ada di sini. Baik. Saya jawab singkat lah ya.
Nanti insya Allah pembahasan ini mudah-mudahan di bulan depan kita panjang umur semuanya. Saya bahas khusus dah tentang masalah ziarah kubur. Saya izin dengan fenomenanya. Yang jelas Allah menitipkan keberkahan, ya Allah menitipkan keberkahan terhadap makhluknya. Allah menitipkan keberkahan terhadap makhluknya. Contoh, Allah menjadikan kota Mekah berkah. Ini nggak berakal. Ya bicara, hatta nanti Pak, ketika bicara dalil atau tidak ada dalil, semuanya insya Allah ada dalilnya. Hanya saja mungkin dalilnya belum sampai kepada kita. Akhirnya mungkin saat ini yang kita amalkan, yang kita amini. Allah titipkan keberkahan kepada tempat. Maka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarak. Allah titipkan keberkahan di waktu. Was-subhi idza tanaffas wal 'asr wasyams, bulan dan lain sebagainya. Ini berakal atau tidak berakal, Pak? Nah, itu. Allah titipkan keberkahan terhadap makhluknya yang berakal. Ahya'an wa amwata. Baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Ada keberkahan. Secara singkat saya katakan, itulah yang menjadi dasar para ulama kita, guru-guru kita itu menganjurkan, nggak mewajibkan, hanya menganjurkan, yuk ziarah kubur, zurul kubur, kuburan siapa aja, termasuk kuburan orang-orang yang Allah titipkan di dalamnya ada keberkahan. Nah, nanti kalau bicara tentang detailnya nanti Pak, insya Allah ya, ya. Termasuk ya kuburan para wali-wali Allah, para ulama kita. Dan ini jangan dibenturkan dengan tadi, dengan logika kalau bicara siapa yang paling berkah adalah orang tua kita, itu nggak kita ingkari. Sama halnya kayak orang cium tangan guru. Ngapain cium-cium tangan guru sampai bolak-balik? Yang harus dicium ya tangan orang tua. Itu kita nggak pungkiri, cium tangan orang tua itu ada keberkahan. Tapi Allah juga titipkan keberkahan di tangan guru-guru kita, orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah. Bahkan di dalam dunia pondok kita diajarkan ketika cium tangan tidak hanya dhahrul kaf, tapi batnul kaf. Yang kita cium bukan bagian luar, tapi bagian dalam. Kenapa? Karena tangan ini diyakini oleh guru-guru kita lewat guru-gurunya yang mereka sentuh Al-Quran, yang mereka sentuh kitab-kitab Allah, yang mereka sentuh adalah tangan-tangan para ulama, sehingga ada keberkahan di dalam. Gitu. Termasuk kenapa Imam Malik ketika sampai ke kota Madinah dia turun dari kudanya. Kenapa dulu ketika di kota Madinah ada kereta, Pak, ada stasiun kereta. Kalau sudah sampai di Madinah itu keretanya diperlambat untuk menghormati jasad yang mengandung tubuhnya Rasulullah SAW. Tanah itu ada kuburan Rasulullah SAW. Saking seperti itunya ulama terdahulu lepas sendal turun dari kudanya hanya karena kota Madinah ada Rasulullah di dalam tanahnya. Wahakada. Maka nanti bicara apa memang Allah ada keberkahan dan sebagainya, apakah ada dalilnya? Ada. Cuma memang ini menjadi perdebatan panjang para ulama. Dan sebagai penutup, kalau kita dihadapkan dua permasalahan yang sama-sama punya dalil zonni, bukan dalil qat'i. Kalau qat'i itu berarti udah pasti. Kalau kita dihadapkan dengan dua dalil zanni, dua dalil yang sama-sama diungkapkan para ulama kita, tugas kita menghormati. Kayak tadi ada kisah menarik nih, Yai Abi. Saya sholat tadi di samping jemaah, saya sebut jemaahnya. Ketika kunut, jemaah tersebut nggak angkat tangannya. Dulu pernah kejadian di Masjid Al-Azhar, mahasiswa Indonesia sholat jenazah. Kita diajarin sama guru-guru kita, ketika sholat jenazah 4 takbir itu ngangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mesir enggak. Tiba-tiba orang Mesir negur orang Indonesia. Kenapa ente ngangkat-ngangkat tangan? Enggak ada ininya. Nah, kenapa kok sampai orang berani menyalahkan, maksud saya?
Karena ternyata setelah ditabayun dan akhirnya salah satu syekh yang ada di masjid menjelaskan, usbir, sabar. Ini orang Indonesia, dia bermadhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, sholat jenazahnya seperti itu. Akhirnya yang tadi negur dengan mata melak-lak, menyalahkan dan lain sebagainya, malu. Sumbernya apa? Sebabnya apa? Cuma satu, adamul ilm, belum sampai ilmunya. Maka ketika kita bicara sesuatu, betul, kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita yakini, betul, harus. Tapi ketika ada yang belum sampai ilmunya sehingga keyakinan itu tidak muncul, jangan sampai kita menyalahkan. Cukup kita pelajari. Nah, barakallahu fikum. Ya, insyaallah. Ya, barakallahu fikum. Saya kira cukup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kuburnya dikumpulkan dengan ruh-ruh orang-orang saleh dan dikumpulkan, dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, wabil khusus Kiai Al-Hadz Ghazali Musannif dan guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan panjangkan umurnya dalam sehat sehingga bisa membimbing kita dengan ilmu-ilmu dan nasihat yang bermanfaat dunia akhirat. Kita berdoa untuk orang tua kita, guru-guru kita yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah jadikan rasa sakitnya penggugur dosa-dosanya dan pengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak keturunan kita, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang alim alimah, yang nafi'ah, yang kaya, yang dermawan, yang ahli sedekah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita memang sudah ditakdirkan kembali, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبحق من أنزل إليه الفاتحة تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم إنا نسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.